Anak-anak, hari ini Ibu minta untuk kelas 4 bergabung di kelas 1. Silakan kelas 4 bergabung di kelas 1. Kenapa kita bergabung hari ini? Karena hari ini guru kelas 4 tidak bisa hadir karena ada halangan. Nah, biar duduknya rapi, Ibu mau sebelah kanan itu kelas 1, sebelah kiri kelas 4. Iya, untuk hari ini kelas 4 dan kelas 1 akan belajar di dalam satu ruangan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pasti sehat dan baik semuanya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita akan awali pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akan menjelaskan tata cara pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu Ibu akan menjelaskan materi ke kelas 1. Kemudian setelah Ibu menjelaskan materi ke kelas 1, Ibu akan menjelaskan materi ke kelas 4. Nah, itu aturan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mengabsen kalian semua. Ibu mau absen dulu dari kelas 1, Ibu mau lihat. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, hadir semua. Kelas 4, ada yang tidak hadir? Oh iya, hadir semua. Nah, sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk kelas 1, tujuan pembelajarannya ialah diharapkan kepada siswa untuk bisa memahami bagaimana bentuk penjumlahan, bagaimana bentuk pengurangan, dan apa hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, sedangkan tujuan untuk pembelajaran kelas 4 itu diharapkan kepada siswa untuk bisa memahami apa itu gerak dan apa itu gaya. Terus apa hubungan antara gerak dan gaya? Iya anak-anak, tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kita akan masuk kepada materi pembelajaran. Coba kalian perhatikan di papan tulis. Di situ Ibu ada menulis tema apa yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari subtema 4, yaitu bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Itulah materi yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan. Nah, di sini Ibu akan memberi contoh penjumlahan. Contohnya begini. Penjumlahan 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, 20 ini adalah hasil dari penjumlahan antara 10 tambah 10. Jadi hasilnya itu adalah 20. Nah, itulah dia contoh dari penjumlahan. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari pengurangan. Contohnya 5 dikurang 3 sama dengan hasilnya 2. Jadi 2 itu adalah hasil dari pengurangan antara 5 dan 3. Itulah contoh pengurangan yang Ibu jelaskan kepada kalian. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hubungan antara pengurangan dan penjumlahan atau penjumlahan dan pengurangan. Nah, contoh penjumlahan dan pengurangan. Contohnya begini. 30 ditambah 12 sama dengan 42. Nah, bisa saja 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Nah, itu contoh pengurangan dan penjumlahan. Terus contoh penjumlahan dan pengurangan. Nah, berikutnya contoh pengurangan dan penjumlahan. Contohnya 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Terus 30 dikurangi 12 sama dengan
42. Nah, itulah dia contoh hubungan antara penjumlahan dan pengurangan. Ibu harap apa yang sudah Ibu jelaskan dan sudah Ibu contohkan di papan tulis itu bisa kalian pahami dengan baik. Nah, kalian juga bisa melihat hubungan penjumlahan dan pengurangan. Kalian boleh membuka buku di halaman 174. Di situ ada contoh penjumlahan dan pengurangan. Terus hubungannya seperti apa? Nah, kalian juga boleh membuka buku halaman 175. Di situ ada latihan, yaitu latihan contoh penjumlahan dan pengurangan. Kalian boleh mengerjakan latihan itu dengan baik. Oke, silakan untuk kelas 1 mengerjakan tugasnya. Sambil kalian mengerjakan tugas, Ibu tunggu kalian mengerjakan tugas sampai selesai. Nah, Ibu berharap kelas 1 jangan ribut karena Ibu akan menjelaskan materi di kelas 4. Oke, kelas 4 coba perhatikan di papan tulis. Di situ Ibu sudah menulis tema apa yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tema yang kita akan pelajari hari ini adalah lingkungan di sekitarku. Coba kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Kira-kira ada apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu ada tamannya. Di taman itu ada alat permainan untuk anak-anak seperti ayunan atau pelosotan. Di situ ada di taman. Nah, coba kalian buka buku kalian di halaman 6. Coba kalian amati sebuah gambar di situ. Di situ ada gambar. Boleh kalian amati. Nah, di situ ada gambar Udin dan Lani sedang bermain ayunan. Jadi gambar itu boleh kalian amati. Nah, di situ ada dua gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Pertanyaannya, kira-kira apa yang sedang dilakukan Udin? Coba, apa yang sedang dilakukan Udin di gambar sebelah kiri dan apa yang dilakukan Udin di gambar sebelah kanan? Iya, jawaban kalian benar. Hebat, kalian menjawab pertanyaan itu dengan benar. Baik, Ibu akan menjelaskan gambar yang kalian amati. Kalau kalian telah melihat gambar itu tadi, kita melihat bahwa Udin melakukan sebuah gerakan. Nah, di sebuah ayunan itu Udin melakukan tarikan dan dorongan. Nah, tarikan yang dilakukan Udin itu lah yang disebut dengan gaya. Nah, ketika Udin melakukan sebuah tarikan, maka tarikan itulah akan disebut dengan gerak. Nah, itulah yang disebut dengan gaya dan gerak. Nah, dari penjelasan Ibu tentang gaya dan gerak, mungkin ada dari antara kalian ingin bertanya, silakan Ibu memberi kesempatan untuk kalian bertanya. Kalau kalian belum paham tentang materi yang Ibu jelaskan. Ya, kalian sudah paham tentang materi yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu mau supaya kalian melakukan sebuah percobaan. Kalian membentuk kelompok yang dimana dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, setelah kalian melakukan sebuah percobaan, nanti kalian akan melakukan diskusi dengan kelompok kalian. Di halaman 8 dan 9 itu ada sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kalian jawab sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan. Nah, Ibu yakin kalian mampu menjawab setiap pertanyaan yang ada di buku siswa tersebut. Nah, kalian sudah melakukan sebuah percobaan, silakan kalian
berdiskusi dengan kelompok kalian tentang apa itu gaya dan apa itu yang disebut dengan gerak. Baik, dengan kalian sudah melakukan percobaan dan kalian sudah menulis hasil percobaan kalian, jadi ibu menganggap bahwa kalian sudah memahami materi tentang gerak dan gaya yang sudah ibu sampaikan. Oke, selanjutnya setelah hasil diskusi sudah kalian kerjakan, silakan hasil diskusi kalian kumpulkan. Nanti akan ibu periksa hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nah, ibu harap materi yang sudah ibu sampaikan itu kalian pelajari kembali di rumah, biar materi itu yang sudah dijelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Ayo tetap semangat belajar ya. Jangan lupa di rumah harus tetap belajar. Karena belajar itu akan membuat kita menjadi orang yang hebat. Nah, sebelum ibu menutup pelajaran kita hari ini, ibu akan memberi PR untuk kalian kerjakan di rumah. Untuk kelas 1, PR-nya itu ada di halaman 176, sedangkan untuk kelas 4 itu ada di halaman 8 dan 9. Nah, PR itu kalian kerjakan minggu depan, baru kalian kumpulkan sama ibu. Nah, mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih.